Perkenalkan, nama saya Colin Putri Patricia dari kelas 12 Kuliner Industri. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang lembaga KPU. Apa itu KPU? Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah lembaga negara yang memiliki peran dan fungsi sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. KPU didirikan oleh pemerintah pusat tetapi beroperasi secara mandiri. Komisi Pemilihan Umum atau KPU juga merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. KPU memiliki peran dalam menjamin proses pemilihan umum yang adil, transparan, bebas, dan jujur, serta mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Selanjutnya, fungsi KPU. Apa saja fungsi KPU? Yang pertama, menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang kedua, menyelenggarakan pemilihan umum legislatif untuk DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga, menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah seperti gubernur dan bupati atau wali kota. Yang keempat, menetapkan hasil pemilihan umum dan mengumumkannya secara resmi. Yang kelima, memastikan daftar pemilih tetap atau DPT telah disusun dan diperbarui secara berkala. Yang keenam, menyusun dan membagikan surat suara kepada pemilih. Yang ketujuh, mengawasi proses kampanye dan menegakkan aturan terkait pemilihan. Selanjutnya yaitu tugas-tugas dalam lembaga KPU. Dalam pasal 12 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. Yang kedua, menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Yang ketiga, menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu. Yang keempat, menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. Yang kelima, membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu. Yang keenam, mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya. Yang ketujuh, menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Yang kedelapan, melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dan 9, melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang KPU. Dalam pasal 13 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Yang kedua, menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Yang ketiga, menetapkan peserta pemilu. Yang keempat, menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara. Yang kelima, menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya. Yang keenam, menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten dan Kota. Yang ketujuh, menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan. Yang kedelapan, membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan PPLN. Yang kesembilan, mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten atau Kota, dan anggota PPLN. Yang ke-10, menjatuhkan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten atau Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung dengan berdasarkan putusan Bawaslu dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang ke-11, menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu. Yang ke-12, melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kedudukan KPU di Indonesia. Berikut kedudukan KPU di Indonesia. Yang pertama, KPU merupakan lembaga independen. KPU adalah lembaga independen yang berdiri di luar pemerintahan dan tidak bekerja sama dengan partai politik. Hal ini agar memastikan netralitas dan integritas KPU dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Yang kedua, lembaga yang mengawasi pemilihan umum. KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan umum di Indonesia. KPU memastikan bahwa pemilu diadakan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, KPU menyelenggarakan berbagai jenis pemilihan. KPU memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan berbagai jenis pemilihan, seperti pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah, seperti wali kota, gubernur, dan bupati. Yang keempat, KPU menentukan peta pemilu. KPU memiliki kewenangan untuk menentukan pembagian kursi dan daerah pemilihan untuk pemilu legislatif. Yang kedelapan, lembaga yang menangani sengketa pemilihan. KPU memiliki peran dalam menangani sengketa pemilihan. KPU memastikan bahwa sengketa atau masalah yang muncul selama proses pemilihan diselesaikan secara adil dan sesuai dengan hukum. Sekian penjelasan tentang KPU dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.